Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muna Una. Di sini saya ingin membahas tentang program bimbingan dan konseling sesuai POPBK. Nah, apa sih kepanjangan dari POPBK? Nah, yaitu Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling. Sebelum kita membahas POPBK, kita terlebih dahulu mengetahui tentang landasan perundang-undangan tentang layanan bimbingan dan konseling yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar. Dalam Permendiknas tersebut menyebutkan bahwa komponen layanan bimbingan dan konseling memiliki 4 program yang mencangkup diantaranya layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual, yang keempat layanan dukungan sistem. Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling SMP atau MTS tahun 2016 Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Pada POPBK ini dapat memfasilitasi guru BK atau konselor dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan, dan menindaklanjuti layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan POPBK. Pertama, kita harus mengetahui karakter peserta didik terbagi menjadi 6. Karakter peserta didik ini meliputi aspek fisik, aspek kognitif, aspek sosial, aspek emosional, aspek moral, dan religius. Nah, setelah itu kita harus mengetahui tugas perkembangan peserta didik. Nah, tugas perkembangan peserta didik ini adalah serangkaian tugas yang harus diselesaikan peserta didik pada periode kehidupan atau fase perkembangan tertentu. Nah, tugas perkembangan ini bersumber dari kematangan fisik, kematangan psikis, tuntutan masyarakat atau budaya, dan nilai-nilai serta aspirasi individu tersebut. Jadi, peserta didik harus berproses dalam kemandiriannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik pemahaman peserta didik terbagi menjadi 2, yaitu teknik tes, yang kedua teknik non-tes. Teknik tes merupakan tes untuk memahami individu dengan menggunakan instrumentasi tes yang terstandar. Guru BK atau konselor yang memiliki lisensi melalui pelatihan sertifikasi tes, misalnya yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang, atau bisa bekerja sama dengan APKIN. Hasil tes tersebut dapat digunakan untuk keperluan bimbingan dan konseling, misalnya tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian individual, kreativitas, dan prestasi belajarnya. Yang kedua yaitu teknik non-tes, yaitu merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen yang terstandar atau tidak standar. Teknik asesmen non-tes yang sering digunakan keperluan bimbingan dan konseling: pertama, observasi, wawancara, angket, sosiometri, dokumentasi, biografi atau autobiografi. Instrumentasi pengumpulan data yang sering digunakan untuk menggali masalah serta kebutuhan layanan bantuan, diantaranya bisa DCM, alat ungkap masalah, inventory, tugas perkembangan, dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas tentang pemanfaatan data hasil asesmen untuk memahami peserta didik. Setelah itu kita merencanakan program bimbingan dan konseling. Pertama, kita persiapan melakukan asesmen kebutuhan. Setelah itu kita harus mendapatkan dukungan dari kepala sekolah atau komite sekolah. Yang
Selanjutnya kita menetapkan dasar perencanaan layanan. Setelah kita persiapan, selanjutnya kita perancangan dalam perencanaan program, yaitu menyusun program tahunan bimbingan dan konseling dan merancang program semester. Kita memasuki pelaksanaan komponen BK yang tadi sudah disebutkan ada 4 bagian, yaitu layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan layanan dukungan sistem. Ya, pertama, layanan dasar ini terbagi menjadi layanan orientasi, layanan informasi, layanan bimbingan klasikal, layanan bimbingan kelompok, layanan kolaborasi guru, layanan kolaborasi orang tua. Sedangkan layanan responsif ini terbagi menjadi jenis-jenis layanan, yaitu layanan konsultasi, layanan konseling individu, layanan konseling kelompok, layanan bimbingan krisis, layanan alih tangan kasus, layanan bimbingan teman sebaya, layanan advokasi, layanan konferensi kasus, layanan kunjungan rumah, layanan mediasi. Layanan perencanaan individual itu terbagi menjadi 3, yaitu layanan penyaluran atau penempatan, layanan penguasaan konten, layanan himpunan data. Selanjutnya kalaunya dukungan sistem itu layanan pengembangan profesi dan layanan sistem manajemen. Setelah 4 layanan ini ada layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Selanjutnya kita evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana dan kegiatan yang belum terlaksana. Setelah itu kita lakukan tindak lanjut. Nah, seperti itulah panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Sampai cukup di situ dulu, nanti kita akan membahas yang lebih luas lagi tentang bimbingan dan konseling. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.